Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Putri Utami, NIM 220404501069, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Simak terus videonya ya. Materi yang pertama yaitu makna manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Banyak sekali pengertian manajemen, dan satu pengertian tentang manajemen tidak bisa mewakili pengertian lain secara universal. Menurut T. Hani Handoko 1999, tidak ada definisi manajemen yang telah diterima secara universal. Hal ini berarti pengertian manajemen sangat kontekstual. Mary Parker Follett yang dikutip oleh T. Hani Handoko 1999 menyatakan bahwa manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini mengandung arti bahwa para manajer atau pimpinan seperti kepala sekolah dan madrasah mencapai tujuan-tujuan organisasi, sekolah dan madrasah melalui pengaturan orang-orang lain atau guru-guru dan petugas administrasi untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan atau dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. Pelayanan bimbingan dan konseling meniscayakan manajemen agar tercapai efisiensi dan efektivitas serta tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, setidaknya ada 3 alasan mengapa manajemen itu diperlukan, termasuk dalam dunia pelayanan, bimbingan, dan konseling, yaitu pertama, untuk mencapai tujuan, kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan apabila ada, ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip manajemen meliputi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penyusunan personalia atau staffing, pengarahan dan kepemimpinan atau leading, dan pengawasan atau controlling. Penerapan prinsip-prinsip manajemen tersebut secara terintegrasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling akan berkenaan dengan bagaimana secara umum pelayanan bimbingan dan konseling itu dikelola. Pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan dalam pelayanan bimbingan dan konseling akan sangat menentukan proses dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dalam pelayanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan bagaimana pelayanan bimbingan dan konseling dikelola dan diorganisasi. Ketiga, penyusunan personalia atau staffing. Prinsip ini dalam pelayanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan bagaimana para personilnya atau orang-orang yang terlibat dalam aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling ditetapkan, disusun, dan diadakan pembagian tugas atau job description sebagaimana telah disebutkan dalam penyusunan program BK. Keempat, pengarahan dan kepemimpinan atau leading. Prinsip ini berkenaan dengan bagaimana mengarahkan dan memimpin para personalia layanan bimbingan dan konseling sehingga mereka bekerja sesuai dengan job atau bidang tugasnya masing-masing. Kelima, pengawasan atau controlling. Prinsip ini dalam pelayanan konseling berkenaan dengan bagaimana melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan bimbingan dan konseling mulai dari penyusunan, rencana program hingga pelaksanaannya. Materi selanjutnya yaitu pola-pola manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Sekolah dan madrasah merupakan suatu lembaga sosial. Selain itu, sekolah dan madrasah juga merupakan suatu unit kerja. Sebagai suatu unit kerja, sekolah dan madrasah dikelola atau diorganisasi menurut pola-pola atau kerangka hubungan struktural tertentu. Yang dimaksud pola manajemen pelayanan bimbingan dan konseling adalah kerangka hubungan struktural antara berbagai bidang atau berbagai kedudukan dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Materi selanjutnya yaitu koordinator pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah.
Sebagai penanggung jawab utama pelayanan bimbingan dan konseling, koordinator memegang administrasi bimbingan, yaitu mengatur kerjasama tenaga-tenaga bimbingan dan mengarahkan semua aktivitas atau kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah yang bersangkutan. Koordinator bersama dengan anggota-anggota staf bimbingan yang lain membentuk suatu tim kerja yang secara bersama mengusahakan pelayanan bimbingan di sekolah atau madrasah seoptimal mungkin. Pembagian tugas di antara para anggota staf bimbingan sesuai dengan jabatannya masing-masing menjadi tanggung jawab koordinator. Ada 5 kemungkinan mengatur pembagian tugas antara para tenaga bimbingan di sekolah atau madrasah, khususnya di sekolah menengah, yaitu 1. Pembimbing laki-laki melayani siswa laki-laki dan pembimbing perempuan melayani siswa perempuan. 2. Setiap pembimbing diberi tanggung jawab terhadap tingkatan kelas tertentu, sehingga pembimbing setiap tahun pembelajaran memperoleh angkatan siswa yang baru. 3. Setiap pembimbing diberi tanggung jawab terhadap angkatan siswa tertentu yang diikutinya terus dari saat angkatan itu masuk sekolah sampai tamat. 4. Setiap pembimbing memegang layanan-layanan bimbingan tertentu untuk seluruh angkatan siswa. Misalnya, pembimbing A khusus melayani semua siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Pembimbing B khusus melayani semua siswa yang akan langsung bekerja setelah tamat, dan pembimbing C menangani program testing untuk semua siswa, dan lain sebagainya. 5. Kombinasi antara poin 2 dan 4, sehingga ada beberapa pembimbing yang melayani siswa di tingkat kelas tertentu dan ada beberapa pembimbing yang memegang aspek-aspek program bimbingan tertentu. Selain tugas-tugas tersebut, koordinator bimbingan juga bertugas mengatur hubungan kerjasama di antara para tenaga bimbingan dengan tenaga bantuan administrasi atau tata usaha. Dalam mengadministrasikan kegiatan-kegiatan bimbingan, sebaiknya dibedakan antara kegiatan yang menyangkut 1. Kegiatan profesional intern di antara anggota staf bimbingan, 2. Kegiatan membina hubungan dengan masyarakat, instansi pendidikan lain, atau tenaga penunjang di luar sekolah atau madrasah yang bersangkutan. 3. Kegiatan yang berupa penulisan laporan yang harus dikerjakan oleh masing-masing tenaga bimbingan. 4. Kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pembantu administratif. 5. Kegiatan profesional ekstern yang berupa implementasi dari pelayanan bimbingan yang diberikan kepada orang lain. Materi selanjutnya yaitu implementasi aspek-aspek MBS dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah, sebuah alternatif. 1. Makna dan tujuan MBS. MBS adalah pengordinasian dan penyelarasan sumber daya yang dilakukan secara otonomis atau mandiri oleh sekolah melalui jumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok stakeholders dalam pengambilan keputusan yang partisipatif. Menurut Suharsini Arikunto 1999, MBS adalah penataan sistem pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada warga sekolah untuk memanfaatkan semua fasilitas dan media yang tersedia untuk menyelenggarakan pendidikan bagi siswa dan mampu mempertanggungjawabkannya secara penuh. MBS dengan konsepsi di atas menurut Depdiknas 2001 bertujuan antara lain untuk A. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, inisiatif sekolah atau madrasah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. B. Meningkatkan kepedulian warga sekolah atau madrasah bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, duduk bersama untuk pengambilan keputusan. C. Meningkatkan tanggung jawab sekolah atau madrasah kepada stakeholders, terutama kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah atau madrasahnya. 2.
Kedua, implementasi aspek-aspek MBS dalam pelayanan BK. Ada beberapa aspek yang menjadi ciri khas MBS, yaitu A. Melibatkan semua kelompok stakeholders dalam penyusunan program sekolah dan pengambilan keputusan. B. Pengambilan keputusan secara kolektif. C. Partisipasi atau kerjasama antara stakeholders dalam penyusunan dan penyelenggaraan program. MBS meniscayakan kerjasama, partisipasi, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pembelajaran. Ketiga aspek ini bisa diimplementasikan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Artinya, penyusunan dan penyelenggaraan program pelayanan BK di sekolah dan madrasah juga mensyaratkan adanya kerjasama, partisipasi, dan keterbukaan. Nah, itulah tadi video dari saya tentang materi manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.